Shalom everyone, welcome to another episode of Cultivated Podcast, equipping all generation for Christ Ambassador. My name is Gavin, I'll be your host today. Nah, I'm actually very excited if you don't realize. And why I'm excited? Karena this is one of the thing yang kita bakal discuss di story time kali ini. Sebuah topik yang cukup hangat, important, adalah evangelism. Nah, kenapa sebenarnya penting evangelism? Karena ya kita tahu lah itu amanat agung dan kita harus lakukan. Tapi sayangnya banyak orang-orang Kristen tidak sebenarnya melakukannya. Hari ini kita akan lebih fokus terhadap bagaimana caranya kita itu bisa menjangkau kepada younger generation atau yang kita biasa sebut Gen Z. Kalau mati listrik bukan itu bukan Gen Z, yang saya ngomongin Gen Z, saudara-saudara. Jadi hari ini kita akan banyak belajar tentang how can we evangelize and reaching out to the young generations, particularly Gen Z. Nah, very excited guys, today we have two amazing guest stars yang sebenarnya adalah orang-orang yang sudah melayani, terutama untuk kalangan-kalangan muda Gen Z, sudah nyemplung ke dalam pelayanan ini dan ministered in youth service. Tanpa lama lagi kita akan sambut kedua gesta kita, Ko Rudy dan Chivani. Halo guys, halo. Kita nggak ada wuhunya dikit. Coba sekarang ya. Ada. Kita sambut Ko Rudy. Voice over. Oke, jadi how are you guys? Good, thank you. Good. And how are you? I'm good. What are you feeling right now, Ko Rudy? Oh, so good. I'm so excited. I'm so excited for the Yeah, podcast. And Chivani, what do you are you happy gitu? Good. Very good. Very Kayak excited. saya. Yes. Paksa ya saudara. Tapi ya, let's just get right into it. Karena sebenarnya the reason why we bring Ko Rudy and Chivani is actually a very interesting, to get an interesting point of view. Karena I believe that kita kayaknya di sini tiga is very different generation deh. So kayaknya Saya paling muda kan? saya paling Iya. paling luar biasa, paling energetik, dan ada kayak Chivani dan ada saya juga. Jadi hari ini kita akan belajar tentang different perspective about evangelizing the young generation. Nah, to start with, jujur kita pengen kenalan dulu lah, kayak sekedar wuhu itu kurang gimana ya, kurang kita belum connect dalam Asik. orang-orang hari ini. Sip. Iya, jadi Say. saya gitu kan, aduh. Jadi kita mau nanya, so just probably a brief 1-2 sentence or even more. Let's start with Chivani. What are you currently doing in basically ministry? Kayak, what are you currently doing? So currently emang lagi on break, but previously I was ministering di 180 Next Gen gitu. Kalau di sini dulu kita youth-nya namanya 180, tapi sekarang namanya Next Gen. Pas awal-awal ke BIC Melbourne, emang tiba-tiba langsung di refer ke 180 waktu itu, dan ya udah aku berkecimpung di situ aja. Dan berenang. What a word. What a word. Susah sih, saya agak kurang. Oke, tapi nggak apa-apa. Berkecimpung, maksudnya masuk ke dalam. Iya. Luar biasa. Berenang. Salah ya saya? Oh ya benar. Thank you loh, Chivani. I think now that you guys know she's 180 Next Gen, used to minister together. Everyone knows her, especially 180 Next Gen. Yeah, and then I think maybe if you can say a little bit, what are you currently doing, Mr. Rudy? Mister. Saya sekarang look after, bertanggung jawab untuk anak, kids church, juga buat next gen youth-nya ya pada saat ini ya, seperti itu. Amazing. Yeah. I think a lot of people know lah Pastor Rudy because he some a couple of times lead sermon as well, and probably the kids, and even when he next to know you. Kita langsung masuk aja deh, soalnya kayak aku pengen tahu, dan probably the listener would already wanted to know that how did you end up kayak receiving this God's particular calling? Is it like something that happened just overnight, something very supernatural, very important, or is it like a gradual thing? Take us through gimana sih sebenarnya you found that calling, kayak I have the heart for this gitu. Sebenarnya sederhana, pada awalnya waktu itu di gereja kita belum ada yang namanya youth ya. Dan kami perhatikan bahwa di gereja BIC pada saat itu ada jenjang antara dari lulus dari zaman itu disebutnya Sunday School ya. Dari Sunday School, and then mereka join dengan Indonesian Service, but unfortunately mereka itu malah nggak bisa connect gitu loh ya. Dan hati saya kenapa gitu, kita punya generasi berikutnya, berarti kan ada generasi, the missing generation ya. Hanya setelah short story akhirnya terbentuklah
Ya, kebaktian youth. Jadi dimulai dari situlah kebaktian youth sampai sekarang ada. Gitu. When was that formed? If you can take us back. Around 2008. Wah, Oh gila, udah lama banget. Kayaknya kita tuh masih apa ya? Kamu masih main kelereng? Saya masih nonton ini ya, Dragon Ball di Indonesia. Yeah, also it's way back. So that means you've meet couple of people with a passing generation. Yeah. Well, yeah, we started like with a small number, maybe less than 20 gitu ya that time ya. Sekecil sekali gitu ya, masih ingat dan ya itu kita mulai dari beberapa orang yang ada. Mungkin jumlahnya nggak sampai 20 yang benar-benar mereka besar di sini waktu itu masih di bawah 10 gitu. Karena saya ingat waktu itu sekitar tahun 2001 aja itu kebaktian anak aja antara proporsinya antara jumlah guru dan jumlah anak itu lebih banyakkan gurunya gitu loh ya rasionya. Kalau sekarang kita perhatikan wah kita malah perlu banyak volunteer, perlu banyak guru yang ngajar gitu ya. Iya. That's good. I think that's you've already planted the seed dan kita bisa lihat sekarang itu amazing. So I just want to thank you Korudi for actually one of the thank you to God as for you. And thank you buat Korudi. Berarti Korudi punya hati waktu itu lihat ada a certain group of people which is the young ones itu nggak ke include in sense of or they're a bit struggling lah in surface. Yeah. It's I think it's very heart touching lah for you because you're thinking of other people. If we can actually go to maybe Chifani, it's a little bit different case story karena Korudi technically dari hal yang gak ada, Korudi bisa mikir dong, okay, I think this is a problem. Nah, with Tiffany, I think I'm pretty sure waktu, jadi gak mungkin datang sini 2008 kan? Jadi, Enggak. Aku 2014. Kita asumsi kan? 2014, oke itu interesting. Jadi waktu itu kan udah ada 180 Next Gen. And what is like the desiring... Next Gen not yet. Belum. Waktu itu 180 doang. 180 doang? Iya. 180. Oh, that's actually interesting. We can go there. Waktu itu ada minister youth minister, which is 180. Now, what makes you know that okay, I want to minister in this, or is it like okay, I'll go here first and then God gradually tingkatin calling? What was that like? Ada several reasons sih kayak. Aku memang dulu tuh kan aku aslinya orang Bogor ya, jadi kayak dulu pas di Bogor memang udah kayak ministering in the youth juga, tapi I really found like my heart is for the next generation itu pas lagi high school and then when I go to uni over here. Jadi I saw kayak kalau anak-anak SMP SMA itu atau kayak high schoolers over here, they do have the potential in being sent out to wherever that God calls them gitu. Dan I have the heart for them to really find their calling gitu dimanapun mereka berada. Walau di dalam gereja ataupun di luar, kan di gereja juga mereka bisa minister in different parts kayak yang mereka mau gitu kan ya. Okay, that's interesting. Jadi kayak it's more like okay dulu waktu di Bogor dulu kayak udah punya hati dari udah terus kayak nggak cuma tentang calling tapi tentang I saw like the disconnection as well sometimes between the younger generation and the older ones and they're missing out like the they're needing like the father's heart as well. That's why kayak I have the heart for them juga gitu loh. Wow, that's interesting. I haven't asked this to Korudi actually. I forgot to ask. Tapi kayak maybe I can ask this to you. Boleh. Why do you think that you make that your agenda? As in, okay, they need the father's heart. They need to be connected. Why do you think that's a important thing? Karena when we really experience and when they discover the father's heart, that's where that's actually the foundation gitu kan. Jadi kalau when they grow in as the base of the father's heart and then like go deeper into his word, kayak they will flourish themselves in wherever that God's called them to be juga gitu. Baik. I think that's very good deh. Kayaknya I think I have a similar reason as well. Karena soalnya
it's good when we have a heart for this young generation. Karena I think some people maybe aren't aware of maybe this recent problem. Karena soalnya I think it's already been talked more in the church that ini aku kasih angka aja ya. Ada Pew Research gitu ngatain bahwa there's a downward trend in Christianity ever since 2007 until now. So that is something that's very concerning, I guess, if we are really truly Christian. And what's interesting with the research is the same research bahwa tahun 2019 sampai tahun 2024 itu ada 60-64% dari angka itu urgency yang udah ninggalin. So I think there is a number of, I think it's like a 40% or 50% bahkan on that percentage yang ninggalin Tuhan. Tapi within that number juga, more than half itu ninggalin their faith in 18 to 24 years old. So I think, not even 18 to 24, I think it's, there's a study shows even from 12 years old. Nah, understanding this, what is your take? What can you say of the importance in ministering the young leader? And coba kaitin dengan your personal experience deh, to support this, probably this research, I guess. Let's start with Korudi. What is your personal experience? Is that probably true that you have seen that this is a danger that we have to, apalagi di Melbourne? Ya, selama ini yang saya perhatikan adalah yang paling penting adalah relationship ya. Kita harus present dengan mereka ya. Kadang-kadang ya karena saya juga dibesarkan di keluarga Kristen. Kadang-kadang antara Christian leaders dengan anak muda itu kadang terjadi gap karena ya, kamu harus dengerin saya gitu ya, Pan ya. Tetapi bagaimana kita menjalani itu dalam relationship gitu. Kita adalah satu family gitu, dalam satu keluarga, dan juga menjadi role model paling penting karena kita tahu semua Alkitab, kita tahu kebenarannya, tapi praktikalnya bagaimana. Dan kita harus tunjukkan, dan mereka paling gak suka orang yang hipokrit, yang munafik gitu. Wah itu udah is a no lah, udah pasti. Dan kita juga semua pasti mempunyai hal yang sama gitu. Dan anak muda itu sangat kritis sekali, dan mereka melihat dari perbuatan kita yang kecil aja gitu loh. Misalnya kalau jaywalk ya, kita lihat bagaimana kita bisa patuh nggak. Jadi jangan saja kita firman Tuhan boleh, kamu harus benar-benar taat dan segala macam, tapi dalam hal yang kecil aja sudah nggak taat gitu loh. Dan mereka melihat role model dari kita semua gitu loh. Dan juga bukannya satu arah ya, tapi dua arah ya. Saya kita relationship jadi bagi role model juga ya, and fathering, mentoring mereka juga. Iya, betul. Basically kayak being their friends and being real and vulnerable ke mereka juga sih. Ya memang vulnerable is a big word. Kayak kadang-kadang kita sebagai mentornya atau leadersnya kayak it's hard for us to open up ourselves gitu loh ke mereka. Tapi itu sangat-sangat dibutuhkan di dalam relationship. We need to open up between each other gitu. Ya dalam arti kata juga adalah kita bilang kalau memang kita nggak bisa, kita juga bilang nggak bisa. Jadi jangan so tahu juga ya. Orang bilang, aku karena misalnya aku pemimpin, aku tahu segalanya. Saya bilang kadang kalau saya bilang nggak tahu ya, saya juga nggak tahu. Maaf gitu loh. Jadi just be honest gitu lah ya. Kalau you feel vulnerable is good lah, humble our heart lah ya. Intinya ya. That's an interesting one. Karena I think we've discussed yang kayak, do you think kalau kita, misalnya kita rasa dirinya kita lebih gede gitu, baru mereka kan kritis banget. Do you think that will push them away? Is that one of the reason kinda? Would you say, have you seen those things? Is that happen already? Kalau dari pengalaman aku kayak itu jadi bikin stumbling block ya, kayak ada tembok. Barrier. Barrier, iya. I see. I don't know ya. I think in my experience as well, karena aku kan suka, maksudnya I have a heart juga untuk the young generations. I've have experience karena I've seen it benar-benar kayak so scary. Kayak we used to be so close, planted in church, tapi he suddenly went away. Jadi benar-benar it's so scary that the person udah kayak downward spiral, kayak benar-benar udah jauh daripada Tuhan. And this is something that I don't think a lot of people know. A lot of people in church always, probably this is my presumption I guess, kita selalu ngomongin kayak, the good stuff. But
is there any experience di mana kayak so we can tingkatin awareness bahwa the young ones actually need attention. If you guys can share just a little bit gitu loh. Mungkin The Koko danger dulu of kali. this gitu. Iya. Ya, attention penting sekali ya, terutama dalam gereja gitu. Kadang dalam hal kecil, kalau mereka sakit atau apa, kadang-kadang kita kan nggak tahu juga ya. Mereka dan kita telepon mereka, oh berarti you sebagai leader mau telepon saya atau sebagai pastor mau telepon saya. Berarti yuk kita bisa benar-benar orang bilang kadang-kadang kita melihat seseorang yang lebih tinggi dari kita, seorang leader untouchable, karena itu kan birokrasinya dunia ya. Kita nggak bisa touch yang lebih di atas saya gitu loh. Tapi kehidupan bergereja kan bukan itu ya seharusnya ya. Kita adalah satu keluarga. Kalau you sakit ya bisa dekat. Jadi penting sekali ya itu harus dibangun relationshipnya itu. Dan ya kalau mereka lagi bersedih ya kita juga nangis bersama-sama gitu. Lagi sukacita kita sorak-sorai juga ya, bersukacita dengan mereka gitu loh. Is there a lot of like probably young generation that needs help probably what you say? Ada gitu loh. Satu hal yang kadang-kadang merintangi memang kadang-kadang kalau udah perbedaan umur gapnya terlalu jauh, kadang-kadang mereka sungkan ya. Oh ini kayaknya ngomong sama papa saya. Kalau image mengenai papanya sudah nggak bagus, jadi dia akan samakan bahwa leader itu yang laki-laki atau wanita itu seperti orang tuanya yang tidak bisa berkomunikasi. Seperti Yesus lah. Yesus kan datang ke dunia, dia kita yang harus approach mereka sebelum mereka approach kita gitu. Prinsipnya itu. Jadi kita yang harus punya inisiatif untuk approach mereka dan mereka datang ke saya gitu loh. Kalau dari yang selama ini pengalaman aku gitu ya, kayak ada ya kan setiap orang itu punya backgroundnya masing-masing ya, setiap dari even anak-anak SMP SMA gitu ataupun yang kuliah bahkan dan sometimes juga kayak they haven't really processed what their previous pain as well. Dan kalau mereka belum resolve it dan sometimes it reflects in kayak misalnya ada anger issue atau misalnya orang jadi misalnya kayak di depannya kelihatannya oke-oke aja padahal dalamnya enggak gitu. Itu tuh banyak terjadi di kalangan anak-anak muda gitu karena of course they want to be look okay in front of other people gitu. Tapi ya what we can do gitu and how to approach them cuman bisa to pray for them. That's the first one. And then the second one is just to be friends with them gitu. To be listen to them first gitu. Cause we don't know what they're experiencing kan. Terus kayak kita juga nggak bisa judge other people by the look or cover juga gitu. Jadi kita memang harus look at it based on the third party's perspective. Nanti kalau misalnya udah tahu dari sisi menurut ini gimana gitu, kayak baru kita bisa pelan-pelan masukin gitu. Listening to both of you, I think seems like it's a very huge amount of work. Memang. It is actually a huge amount of work, and I think I probably agree that I think the only form of evangelism or even reaching out, it has to start with reaching out actually. Jadi kita harus care for them, and the only way for them to know that we care for them, they have to at least relate to us. Would you agree with that one? Yeah. And I think, I think ini perspektif yang menarik karena we are not their age. Well, I think I'm starting to be in that age bahwa wah ini kayaknya udah terlalu jauh, kayak trennya beda banget gitu loh. Jadi, what do you think is the biggest challenges, if I can ask you, G, to minister to the young generation, knowing that there is slightly a generational gap so far? Memang generational issue is one of the biggest gaps. Karena memang waktu itu aku udah mulai selesai kuliah, terus kayak aku masih waktu itu di Next Gen juga. Dan it's quite a challenge gitu loh untuk masuk ke dunianya mereka karena aku pun waktu itu kayak
sebenarnya mereka itu saya sih sebenarnya. Kelompok-kelompok saya sih sebenarnya. Ada Jadi lagi. saya rasa tertuduh ada lagi. Silakan. Wait, before I- Bagaimana dia waktu itu bilang, Saya baik. Ada lagi di bawahnya Anda. Ada lagi di bawah, benar-benar. Cuman kayak ya mereka kan worldnya udah beda gitu kayak they socialize through social media lot, like, not only Instagram, nggak cuma TikTok, tapi kayak ada Discord waktu itu pas zaman-zaman COVID. Oh, yes. Iya, ingat kan I'm Bang in main lewat Discord. situ. I'm in Discord. Terus kayak tapi after that they also need social interactions. Kalau misalnya cultural gap juga sih, karena kan aku dibesarkan di Indonesia gitu kan, and then a lot of the people here itu grew up here, and they also have different kayak ways to socialize as well. Maybe they play basketball, maybe they play music or anything like that, atau You have malah to try ke to cater cafe. to them. Iya, jadi we need to learn kayak mereka tuh kesukaannya apa sih, terus Oh, kayak okay. ya udah misalnya main basketball ya udah kayak interact with them through that one, and then ajak makan abisnya misalnya gitu, baru kita bisa talk deeper in there gitu. Tapi ya udah having fun dulu gitu. And that's probably the challenges ya to That's the understand. challenges, iya. Tapi begitu udah masuk ke perbincangan percakapan gitu-gitu, kayak it should be not that hard compared to like kayak ini masuknya gimana sih? Soalnya kan kita dari cultural background yang berbeda, dari generational gap yang berbeda. Tapi ya again with the help of the Holy Spirit, kayak kita pasti bisa, karena kayak the Holy Spirit is the one who guide us juga gitu. Menarik. Pertanyaan buat Ko Rudy. Karena I think this is a very hard one dong. Apalagi terutama kalau kita orang Indo gitu kan. Saya suka bercanda sih sebenarnya, kayak orang kalau mau datang ke kul saya, maksudnya I think my fellow Indo friends yang besar di Indo datang ke sini international student, mau datang ke Jericho, siapkan mentalmu siap, karena berbeda sekali. Orang benar-benar open discussion, kayak it seems like it's attacking, tapi it's just having discussion. Nah, I think a lot of probably on the age of probably me 20 to 30 or even 35 I guess. Kayak kita kan udah masih muda ya. Ko Rudy lebih muda lagi. Kayak aku rasa karena kita udah discuss ini, kita udah tahu lumayan loh. Maksudnya kita udah di dalam gereja, kita udah lewati masa mereka. Dan kita nggak mau mereka melakukan hal yang salah dengan kita. So we want to be there for them. We want to give them word of wisdom. Tapi there is barriers yang Civani udah ngomong. What can you tell them to untuk overcome this problem? Kayak yes it is scary to kayak ini gue nggak ngerti apa-apa, gue cuma pengen ngerti mereka tapi gue ditolak tiba-tiba. What can you give like an encouragement? Tolaknya mentah-mentah lagi. Iya, tolaknya mentah-mentah lagi. Ya ibaratnya kan sama aja kayak menghadap anak-anak kecil gitu ya. Kadang-kadang kan mereka juga belum tentu bisa terima kita ya. Pasti ada di mana-mana ada, tetapi kitanya harus tetap belajar gitu loh ya. Jangan discourage karena mereka nolak kita, dan tergantung pendekatan kita juga ya. Kalau pendekatan kita seperti bukan teman gitu ya. Jadi itu penting sekali lah. Dalam sehari-hari gitu, attitude kita, lalu sikap kita ke mereka bagaimana, apakah lebih kayaknya yang serius dengan saya ya gitu loh. Mereka udah tahu. Nah, kalau ketemu sama, misalnya ketemu, Rudy itu sangat serius sekali. Mereka udah akan ngomong gitu. Tapi kalau kitanya chilling gitu loh, apa kabar gitu loh, apalah, apa kadang joke atau apa. Mereka ngerti, ini easy going personnya. Mereka tuh bisa langsung. Joke around them. Kadang dalam Instagram aja ya, bukan itu. Mereka tuh kadang tag langsung gitu loh. Connect langsung, following gitu loh. Believe it or not gitu loh. Jadi bukan karena dia bagaimana ya, tapi karena rasa ini kayaknya orangnya bisa ya diajak ngomong gitu loh. Jadi kitanya dulu sebenarnya sih. Ngerti. Ya, dan saya sampai sekarang masih belajar gitu ya. Saya mencari apa sih ya hari ini nih yang lagi tren, anak-anak ngomongnya apa. Jadi jadi be real. Be real. Ini jangan ngomong seperti ini karena mereka nggak bisa terima itu gitu segala macam. Ngerti. What do you think kayak practical steps lah, kayak kita misalnya kayak mau nongkrong kafe kah gitu atau apa gitu biasa yang kayak bantu nih orang-orang gitu.
kalau untuk anak-anak SMA kan kita ada, Ini menarik karena ya. kita tinggal di Ada Australia ya. SMP, SMA ya. Jadi untuk anak youth memang ada keterbatasan karena itu kan mereka masih di bawah 18 ya. Iya. It's not easy like catch up with young adults gitu. Yang adult kita ke cafe bisa, tapi buat anak di bawah itu kan nggak bisa seperti itu. Iya. Harus ada izin orang tua dan ini kok mau anak orang gitu loh. Pasti kita memperhatikan faktor legal. Tapi at least gitu loh di dalam ibadah ibadah rayanya mereka gitu ya, ibadah remajanya atau youthnya itu saya di situ dan coba approach mereka gitu. Kadang di dalam di kelompok kecil, bagaimana approach mereka, ngobrol sama mereka gitu loh. Itu Simple tanya simple, kabar aja iya, itu. kabar. Do you think that's important? Kadang-kadang kalau mereka baru ada sesuatu gitu ya, baru lulus, selamat gitu ya, congratulations gitu, telepon aja gitu, nggak apa-apa. Minta Ulang izin tahun orang tuanya, gitu ya. ulang tahun nih, teleponnya But that begitu. seems so small. Simple. Nanti mereka udah mulai di situ. Jadi ingat prinsipnya adalah kita harus approach mereka dalam konteks ini legal ya, maksudnya ya bukan pasti ada izin orang tua dan semuanya. Dan kedua kita harus menjadi good listener sih. Right. Lalu kedua adalah bagaimana kita menjadi bridge-nya gitu loh ya, story-nya apa gitu di situ gitu. Untuk bahwa mereka kita tahu dulu apa kebutuhan mereka dan kita approach mereka. Gitu. So we go masuk dulu. Ya. Kalau Giovanni di F8 kayak what have you done kayak untuk at least kayak coba untuk mencairin suasana or at least mereka bisa relate ke kita gitu. Sebenarnya sama kayak Korudi kayak kalau misalnya mereka lagi achieve something kayak soalnya pas lagi cool itu biasanya kita sharing dulu kayak how's your week been, jadi we know their personal life juga satu-satu and then biasanya di akhir juga kayak kita doa juga kayak kalau ada yang mau didoain gitu-gitu kan ya. And then other than that kita biasanya follow up aja kayak satu-satu gitu kayak mereka ada butuh apa enggak, and then kayak misalnya ada beberapa orang yang lagi yang udah kerja misalnya part time casual atau gimana, yuk kita random aja samperin gitu. Oke, Iya. itu menarik. Kayak Yes. Seperti banyak gitu. Saya ngerti kok rasanya itu. Tapi nggak minta gratis kan? Iya. Itu menarik ya. Tapi nggak, kalau bisa dikasih kan biasa Ingat emang ada. role model. Benar, biasa ada company yang bolehin emang. Kalau gitu kasih lah. Berbuat baik. Aduh. Nah, I think itu interesting kayak tadi itu contoh-contoh yang menarik banget karena kayak as simple as I think congratulating happy birthday or even kayak graduation probably or even doing the sektas if I'm not mistaken. Iya, Kayak namanya saya nggak tahu, saya baru denger juga tuh SPC, artinya apa. Dulu juga aku nggak tahu lagi. Iya, nggak tahu. Saya just knew that, dan kayak even samperin dia kalau misalnya kayak lagi kerja. So I think that's a very simple thing yang kayak I don't know, I think I cherish the most. And especially kayak I feel like guys kan they like to play sports, and ya kalau kita ajak basket, ajak main. Istilahnya doing life together Doing lah life together, Ya, benar. Dan itu I think the smallest thing that probably impacts them. Nah, kita akhirnya jadi teman kan. I think that's the most important thing, to be at least have a sort of kayak gue relate nih sama lo. Kalau mereka udah bisa bilang kayak gitu, udah kita bisa masukin message. Nah, tapi there is this common problem again that when we try so hard to benar-benar blend in with them, we started to lose our purpose sometimes. Kita jadi keasikan main, kita jadi ketawa-ketawa bareng mereka, joke-joke mereka kita jadi sama, reference jadi sama semuanya, kebiasaan bahkan bisa jadi sama. A good behavior that's good habit, tapi sometimes juga bad habit also masuk ke influence. Nah, menjadi seorang teman, itu semacam agak a slippery slope karena mereka melihat kita sederajat. Dan saya rasa anak-anak di sini tuh gak masalah sama sekali untuk melihat orang lebih tua sederajat. From mentor untuk jadi just friends. And when we are sederajat, kadang giving feedback or even rebuking gets so tough. When things going out of the way, everyone thinks that's normal, but only you know that's not the truth. And how can we still be friends with them? How can we still evangelize? How can we still connect with them without watering down the gospel? Maybe Korudi, you can probably start if you have an answer about that. Well, prinsipnya dari watering down itu adalah sebenarnya
method itu kita bisa berubah ya, tetapi message-nya enggak gitu loh. Oke. Method bisa apa, method kamu, approach-nya kamu bagaimana, tetapi message tetap sama gitu loh. Lalu, ada dua hal yang tadi kamu katakan, yaitu yang mengenai bagaimana share gospel gitu loh untuk generasi muda. Tetapi hal yang lain, bagaimana kalau mereka semakin dekat sama kita, akhirnya mereka jadinya nggak respect. That's another story loh ya, gitu. Dan tergantung kita, karena kan kitanya sebenarnya kita di firman Tuhan katakan kita adalah terang. Ya, kita yang membawa atmosfer seharusnya ke mereka, bukan kita dipengaruhi oleh mereka. Jadi different loh ya. Jadi waktu kita ada di dalam ladang itu, kita punya mission gitu loh. Misi kita apa? Ingat gitu loh. Kadang-kadang orang lupa pada misinya, akhirnya cuman larinya kemana segala macam gitu ya. Approach boleh, apa juga boleh, tetap yang maksudnya benar, yang benar gitu pasti. Tetapi message tetap ada di situ gitu loh. Mungkin ya kalau memang sampai mereka nggak respect kan berarti bicara soal karakter mereka kan ya. Mereka bagaimana nggak respect ya, berarti kita ajar mereka, tugas kita respect, dan kita harus di dalam hidup tuh pasti ada namanya boundaries ya. Boundaries bukan berarti kita pasang big wall gitu, enggak loh. Kita dengan orang tua dan kita juga ada boundaries tertentu, bukan boundariesnya beda dengan teman, dengan siapa ada gitu loh. Termasuk suami istri ada boundaries yang kita harus hormati orang lain gitu loh. Kamu udah cross the line situ, udah this is not right, dan kita harus berani katakan I think you cross the line. Kamu udah nggak bisa, itu udah lewat dari wilayahnya kamu gitu loh. Do you have do you have trouble untuk telling the truth or correcting them? Sekarang begini, untuk membawa itu memang cukup challenge ya. Saya selalu bilang gini, kadang-kadang message-nya right, tapi delivery-nya enggak. Ibaratnya gini, kalau kita pesen gado-gado ya, atau ya apa, itu kan enak ya, ditaruh di piring yang rapih bersih. Tetapi as soon as kita disuguhkan, di sininya ada bekas cucian belum ini, ada kotor apa, kita udah nggak mau makan. Seenak steak atau apa juga itu udah nggak mau makan. Kenapa? Jorok ini bekas orang lain. Jadi delivery penting. Jadi waktu kita mau ngomong, mau berbicara dengan anak muda, apalagi Gen Z semua, kita harus ingat delivery kita penting. Jadi siapkan dulu. Jadi jangan boleh on the spot kalau you get used to ya. Tapi kalau enggak, kamu udah siap dulu lah. Istilahnya kamu, aku mau ada message ini. Jadi aku nanti mau approach dia. Bagaimana supaya message itu bisa diterima tanpa mereka juga agak melawan kita gitu ya. Ada miskom lah. Iya, miskomunikasi, dan ingat jangan sampai ada miskomunikasi. Keterbukaan, kedekatan penting. Makanya dibangun dulu dari relationship. Kalau nggak, kamu stranger kan, ketemu sama orang, kamu nggak bener ya, kamu begini, emang siapa lu gitu kan, gitu kasarnya gitu kan. Orang tua gua aja nggak negur gua, masa lu negur gua gitu kan, itu udah that's another story gitu. Nah, bagi kita udah siap-siap dulu, dan kita juga kan, ini mereka masih di bawah orang tua. Kalau ada hal yang udah across the line, kita harus ngomong sama orang tuanya. Ingat itu. Itu bukan tanggung jawab kita. Jadi kita ngomong ada kalau mengenai attitude dan segala macam ya. Ini ada dua hal yang tadi yang dipertanyakan itu, yang satu mengenai bagaimana evangelism, tapi yang kedua adalah mengenai karakter dari anak itu, bagaimana dengan komunikasi dengan kita. Just two things, two different things. Ya. Menarik. So, I think the challenge kan banyak orang Indo kan sungkan, tau. Kayak, I think yang kita bisa ambil dari Korudi itu kayak, ya sungkan boleh lah kita, maksudnya ya emang gitu lah kita punya culture, tapi to tell the truth, we should not be afraid. Tapi at the same time kita nggak boleh gegabah aja on the spot. Bob, gue nggak peduli, langsung gue ngomong. Karena sometimes kita juga nggak tahu intention kita. That's why we have to prepare in making the message. Satu hal juga, kita harus tahu budaya mereka juga loh. Mereka itu kan di kul kamu bisa rasakan kan bahwa vibrant sekali. Mereka bisa outspoken. Jangan kita juga orang Indo kan, wah anak ini kurang ajar ya. Itu budaya Indo. Maksudnya karena kita culture Indo, budaya kalau ke orang tua, kita nggak pernah say no gitu loh, hormat. Orang tua mau apa, kita diam meskipun di belakang ngomongin gitu ya, tetapi di depan nggak berani. Kalau di sini kan nggak langsung. I think you not right, langsung mereka respon tuh, akan respon. Fani coba bagaimana? Pasti langsung respon ada dari mereka gitu ya. Interesting. That's actually if we just take a circle back tadi yang apa Korudi bilang, karena I think mungkin agak beda. Ya, sorry to say, tapi kayaknya agak beda mungkin experience, karena mungkin maybe they see Korudi itu misalnya bapaknya Debra gitu kan. Jadi kayak pasti there is a little bit invisible feeling gitu loh, that we cannot say okay you're a friend. Nah, I think if I can say to Cifani,
I think it's still, even though it's still generational gap, tapi there is a little bit kayak okay, I think I can maybe say this much, I can give a little bit this much. Is that the case then, or is it, if it's really the case? If I ask you the same question, how can we not water down the gospel in your experience? Kalau yang aku pegang sih kayak kita harus lead by example ya. Okay. Jadi nggak cuman by prayer dan pendekatan dan giving advices and all those stuff kalau kita udah deket sama mereka, tapi kayak also real life example tuh mereka benar-benar lihat sih kayak even kalau misalnya di study kita misalnya atau hubungan kita sama keluarga, sama orang tua atau sama or just between us friends di gereja juga gitu loh. And misalnya kalau kita yang pada udah pacaran gitu ya, kita kan mereka pada lihat gitu kayak kayak gini nih gitu. Ya menarik. Iya. That's actually interesting karena kayak there is, I think romance probably is the most interesting topic kan. And the point that you brought it up is actually interesting. Tapi gimana ya? Karena mungkin caranya Tiffany menjalin hubungan pasti berbeda dengan mereka. Kayak culture-nya ya udah beda. Nah, knowing that probably the gospel said something and they did something other than that, how can you rebuke them? Ini kalau buat pendengar saya ada menggunakan tanda kutip di tangan saya, rebuke them gitu ya. Wow. Kalau itu sih again kita kan biasa ya kayak lead by example and then kasih tahu yang kita ya value yang kita pegang tuh gini-gini. Tapi again kita nggak mau paksa mereka juga. Benar. Kita giving them space for them sometimes to make mistake as well. Karena God, Jesus juga kayak allow us to make mistakes and giving us the grace as well to do that gitu loh. Dan di saat mereka misalnya make mistakes and then they come back, we need to open up our hands juga kayak buat menerima mereka balik gitu loh. Karena that's part of the proses mentoring juga. Tapi kan kamu jangan gitu. Kamu lakuin itu. Kamu siapa suruh? Tiffany enggak kayak gitu. Aku enggak sih, karena kalau misalnya ada kata-kata yang kayak gitu kan lumayan nusuk ya. Nanti mereka malah tanda kutip kayak membangkang dan relationshipnya jadi kayak between us and them jadi terputus gitu loh. Jadi yang paling penting tuh to remain connected with them without us watering down the gospel juga. Jadi kayak kita tetap pegang value kita, tapi kita giving them the space juga for them as well to make mistakes sometimes gitu. Yeah. So we need a lot of patience then. Yeah. Karena kayak if they did mistakes, so technically kita sebagai mentor, wah udah kasih tahu jangan, lu lakuin, kita harus bantu clean up lagi. Do you have kayak for people ya, at least aku tahu ada orang kayak gitu. Ada orang itu kayak, wah gue udah nyuruh lu salah, dengerin gue. Nah untuk orang gitu, what's the good mindset untuk memiliki hati yang terbuka, wah untuk rangkul dia lagi. What is in your mindset sometimes? Don't you feel tired gitu kayak, ini orang gue udah kasih tahu. Ya butuh, benar yang kata kamu bilang kayak butuh patience, butuh God's love sih sebenarnya. Karena kan they need God's love gitu. Again gitu, they need the Father's love, Father's heart gitu. Karena without that kayak mereka juga nggak akan repent juga. Mereka nggak akan go to the right direction juga gitu. Balik lagi. God's love. Itu menarik banget. So I think it's so amazing kayak kita bisa discuss ini. Karena jujur if I can say a little bit lah. I also really have a heart ever since kayak my youth days which is in Indo. Karena I don't know about you guys ya. Tapi ever since your answers itu I can really feel your heart bahwa I was once them.
Jadi kayak, cause we were once technically benar-benar hilang, lost. Kita benar-benar blinded by the fanciest of this world, social media, apalagi sekarang, which probably mungkin dulu kita itu, ya nggak dulu sih, tapi mungkin lah dulu kita nggak rasakan the high frequency of actually the intensity of social media. And I think instead of kayak bilang, wah kamu generasi Gen Z, cuma taunya instant gratification, social media. Tapi kan sebenarnya kita nggak bisa lihat, kayak kita nggak bisa compare karena nggak there bisa. are different challenges, I think. Iya, sama kayaknya ini bukan kayaknya sih, emang harus require humility juga karena kayak kita dulu juga kayak mereka kok. Iya, we went through that same process juga gitu. Jadi kita nggak bisa yang langsung nembak gitu juga. Gitu. Yeah. I think Harus kasih space buat mereka sebenarnya. space. Kadang-kadang kita nggak pernah kasih space buat mereka untuk, ya ada space buat mereka gitu untuk mengatakan untuk apa. Jadi mereka bisa terbuka. Kalau kita udah nggak kasih space ya udah. They're just close. Iya. That's actually a very good chat. I honestly my heart itu benar-benar I really feel that aku berharap gereja ini bisa benar-benar know this danger, I think, in the young generation, that we have to put more attention to our next generation, the next gen kita. Karena dia gonna be the one yang kayak akan the next one technically. Yeah. Penerus. Kita nggak mau juga mereka lost in their faith, which is kita udah ngomong study apa segala macam. Just to close probably everything. I understand that there is this notion, emang kita ngeri banget kalau kita evangelizing gitu loh. Kayak kita selalu ditolak, there's that fear, of course. Tapi if you guys can say kayak one or two words, I'm gonna give you the stage here. To how can we convince like probably the listeners nanti that, you know what, the next gen is not all right. And they need someone to listen and they need someone to mentor. What can you say about that? Kita udah mulai start untuk discipleship ya, untuk mentoring ya, untuk untuk membangun generasi berikutnya gitu. Pasti kita nggak selalu terus harus sampai ke bawah gitu, tapi makanya perlunya discipleship gitu, mentoring ya. Jangan suka-suka. Kadang-kadang kita kalau udah lama kita, termasuk kalau kita dalam posisi yang tinggi di dalam gereja gitu ya, kadang-kadang kita merasa bahwa ya udah segitu aja, enggak. Kita harus pikirkan discipleship. Makanya kan di Alkitab dikatakan go and make disciples ya. Untuk meneruskan terus gitu loh. Diperingatkan apa kebaikan Tuhan yang telah terjadi gitu loh. Dan benar-benar harus hidup bersama mereka gitu ya. Menghidupi apa yang kita percaya dan kita perkatakan gitu loh. Supaya juga mereka bisa melihat dan mencontoh gitu ya. Apa yang kita lakukan gitu. Dan ingat sekali lagi bahwa dalam berkomunikasi dengan mereka, kebanyakan orang sering salah kaprah, jadi lebih banyak lihat yang approach-nya daripada kok ini begini ya, ini begini, jadi lebih banyak physically-nya yang ini nggak boleh kan, gereja kan kayaknya nggak begini, tapi the message-nya bukan itu, message-nya apa, the essence-nya, the man is still the man, the supplement is still the supplement gitu loh. Jangan besarkan yang suplemen, yang mainnya hilang. Jadi method boleh apa aja, tapi the message still the same, is about the gospel ke mereka. Ya. What about you, Ci? I think ini tambahan aja ya, sisanya kan tadi udah di cover. I do really believe in ini sih regenerasi juga karena kita of course udah nggak bisa reach out untuk anak-anak yang beda ya, atau dekade mungkin 2005, 2006, 2007, 2008. Tapi what we can do is we reach out to the one yang mungkin bedanya nggak jauh sama kita. And then it's their part to actually pass it on to the next one gitu. Okay. Iya. That's an interesting view. Yep. Itu menarik sekali sebenarnya. Dan yes, I think that's cover up, guys. That's probably the reason why we have to reach out the next generation. We're gonna close up our podcast, unfortunately. If we just just need to give like signature books that you can probably recommend this topic or can help with this topic. Well, satu buku yang saya sangat berkesan sampai saat ini, men-change my life, men-change my paradigma saya gitu ya, adalah bukunya sangat sederhana. Jadi ini bukan textbook, tetapi sangat easy dimengerti, yaitu namanya Culture of Honor.
by Danny Silk. Di dalam buku itu kita bisa pelajari, you know ya, you know that book. That's amazing gitu loh. Dan I never Saya nggak baca buku. saya pertama kali saya baca buku itu, saya juga direkomend oleh salah satu pastor. Kamu harus baca buku itu. Ini bagus sekali. Saya bilang, buku. Maksudnya kan itu bukan textbook ya, easy. Tapi pas saya baca itu, maaf ya, waktu the first 2 chapter, I think, I don't know with you, but with me, saya sampai tearing loh. I could see, saya bisa melihat the grace of God gitu loh. Bagaimana dari posisi yang itu ada testimoni di situ, kejadian benar di salah satu sekolah kitab. Tapi bagaimana respon dari para leadernya, gurunya terhadap mahasiswanya gitu loh ya. Bagaimana benar-benar mereka tuh dianggap sebagai ciptaan Tuhan gitu loh. Karena mereka adalah anak Tuhan juga gitu loh. Dan itu that's the beauty of that, the whole book gitu loh. Dan itu kita bisa, dari situ kita baru bisa mengerti hati Tuhan, ya, kasih Tuhan, apa yang namanya mercy, apa namanya grace. Jadi Alkitab itu bukan untuk bawa alat judgment jadi hakim, kamu salah, kamu benar. Tapi ketika baca buku itu, aku terus terang, aku sih tearing gitu ya. Saya cuma bilang, oh God, mungkin saya sebagai orang Kristen sudah lama, saya kadang-kadang perlakukan orang gak seperti yang di buku itu. Saya mungkin lebih menjudge orang itu based on kamu gak benar dengan Alkitab gitu. Tapi buku itu merubah hidup saya dan cara pandang saya. Interesting. Ya, oke. Culture of Honor, guys. By Danny Silk. Yeah. Sebenarnya lucunya kayak the author juga sama. Sama juga. Siapa nih Dennis? Kamu siapa Dennis? No, Dennis. Danny Silk. Danny Silk. Ya, cuman Denny ada. ini aku juga kebetulan baru baca bukunya kayak tahun ini sih. Judulnya Keep Your Love on Connection, Communication, and Boundaries. Yes. Tapi itu ya mungkin bisa buat ya ada bisa buat relationship, ada bisa buat kayak hubungan kita sama orang lain and with God juga gitu loh. Nggak tahu kalau Rudy udah baca belum, cuman it's really interesting how he buka about how to remain connected as well, walaupun sometimes kita hubungannya udah disconnected with the others. Terus how to remain Jesus focused as well at the same time. Right. How to maintain healthy boundaries between each other juga gitu. And ya, sama satu lagi itu ada ayat yang keeps on, yang membuat aku awalnya terjun ke ini juga sih, the next generation, kayak Psalms 127 verse 4 yang seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda, yang that's the first part lah ya. Intinya kayak aku percaya anak-anak itu adalah aset masa depan, dan once they know God in their early days and they experience Him as well, dan tahu their purpose and calling, kayak they will surely flourish gitu. Man, that's good. Yeah. Wow. Thank you guys so much for the recommendation. I guess we're gonna close our podcast, but thank you very much. Tapi sebelum kita tutup, saya pengen kasih tahu dulu buat listener. Ini mungkin terakhir kali kita bakal lihat Tiffany, karena Tiffany besok itu akan for good. Yeah. So I just wanna say on behalf of probably people who know you, probably one of the next time, sebelum-sebelumnya listener, Ci, we're so happy to have you here for our podcast. I hope you have the best time di Indo nanti ke depannya for your future plans, karena ada pernikahan yang menanti. Ada, kita tepuk tangan dulu. Ada yang mau menikah, saudara-saudara. Namanya Tiffany. Jadi all the best for you, Ci. Thank you. I think also behalf Cultivate Podcast, we're really truly blessed to have this guest. So, thank you. I think that's it for today. We're gonna close. By the way, thank you for having us. No, thank you. Thank you for having you guys. Semangat. Thank you. Yes, kita semangat. I think we're gonna close. Basically, I think there's nothing else. Thank you for listening. Stay tuned for the next episode on Cultivated Podcast, equipping all generations for Christ Ambassador. Zaijian, dadah, sayonara. Bye. See you guys. Dadah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube, dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.